Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar. Saya dari Rombel TJKT 103 dan Rayon Cicurug 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif biografi dari dua tokoh besar di dunia bisnis Indonesia. Sosok yang mungkin tidak selalu tampil di depan layar, akan tetapi kiprah dan kontribusinya begitu besar dan berdampak luas, terkhususnya bagi rakyat Indonesia. Mereka adalah dua bersaudara yang dikenal sebagai orang terkaya di Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan hanya karena kekayaan yang mereka miliki, akan tetapi karena ketekunan, visi, dan strategi mereka dalam membangun kerajaan bisnis yang dimulai dari sebuah perusahaan keluarga sederhana. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah Hartono bersaudara, yakni Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Nah, mereka adalah legenda bisnis Indonesia. Budi Hartono lahir pada 28 April 1940 dan Michael Bambang Hartono lahir pada 2 Oktober 1939. Mereka adalah dua bersaudara yang telah membangun salah satu kerajaan bisnis terbesar di Asia Tenggara dari warisan sebuah pabrik rokok kecil di Kudus, Jawa Tengah. Mereka mengembangkan Jarum Group menjadi perusahaan rokok terkemuka sebelum berekspansi ke berbagai sektor strategis termasuk perbankan seperti BCA, telekomunikasi seperti Indosat, properti seperti Pakuan Group, media seperti Visi Media Asia, dan teknologi finansial. Nah, menurut Forbes 2023, kekayaan gabungan mereka mencapai 47,6 miliar US dollar, menjadikan mereka tidak hanya orang terkaya di Indonesia secara berturut-turut sejak 2011. Akan tetapi, mereka juga termasuk dalam jajaran 100 orang terkaya di dunia. Nah, kesuksesan mereka berawal dari mengambil alih bisnis keluarga Jarum pada tahun 1963. Saat mereka masih berusia awal 20-an, di tengah kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Nah, di sini ada fakta kunci Hartono bersaudara. Posisi Forbes, orang terkaya di Indonesia pada tahun 2020. Nah, di sini juga ada aset utama Hartono bersaudara, yakni Jarum Group, BCA, Indosat, dan Pakuan Group. Nah, total karyawannya adalah lebih dari 100.000 di seluruh grup perusahaan. Nah, nilai BCA-nya yakni kapitalisasi pasar sebesar 900 triliun rupiah, yakni itu pada 2023. Nah, produksi jarum 75 juta batang rokok per hari. Meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar, Hartono bersaudara dikenal sebagai sesosok yang sangat rendah hati dan jarang muncul di publik. Mereka lebih memilih untuk bekerja di belakang layar dengan gaya manajemen profesional, menyerahkan operasional bisnis kepada tim eksekutif yang berpengalaman sambil tetap memegang kendali strategis. Di balik kesuksesan bisnisnya, mereka aktif dalam berbagai kegiatan filantropi melalui Yayasan Dharma Bakti Sosial yakni Jarum Foundation, termasuk program beasiswa Jarum Best Smart yang telah membantu lebih dari 5.000 mahasiswa berprestasi, pembangunan fasilitas umum di Kudus, dan menjadi sponsor utama bulu tangkis sejak 1980-an melalui Jarum Badminton Club. Strategi bisnis mereka yang terkenal mencakup pendekatan konservatif namun berani mengambil resiko strategis, seperti akuisisi BCA di tengah krisis pada tahun 2002, fokus pada sinergi antar unit bisnis dan adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi, menjadikan grup usaha mereka salah satu yang paling stabil dan berkembang pesat di Indonesia. Nah, di sini ada masa awal. Nah, Hartono bersaudara berasal dari keluarga Tionghoa di Kudus. Nah, keluarga dan latar belakang. Nah, asal-usul keluarga Hartono bersaudara
Nah, Hartono bersaudara berasal dari keluarga Tionghoa Jawa yang telah beramsimilasi secara mendalam di Kudus. Ayah mereka, Oiwi Guan, adalah seorang pengusaha rokok keturunan Tionghoa yang lahir di Jawa pada era kolonial Belanda. Keluarga ini merupakan bagian komunitas Tionghoa peranakan yang sudah menetap di Jawa selama beberapa generasi. Nah, di sini ada silsilah keluarga Hartono bersaudara. Kakek Hartono bersaudara adalah Owe Tejisien. Dia adalah pedagang tembakau di Kudus. Nah, ayah Hartono bersaudara yakni Owe Wiguan adalah pendiri Jarum pada tahun 1951. Nah, ibu Hartono bersaudara dia adalah Li Gingnyo, putri pedagang tekstil Semarang. Nah, mereka mempunyai anak-anak yakni Michael Bambang Hartono yang lahir pada 1939, Budi Hartono pada tahun 1940, dan 3 saudara perempuan lainnya. Nah, di sini ada tentang lingkungan masa kecil. Masa kecil Hartono bersaudara dihabiskan di lingkungan pabrik rokok Jarum yang baru berdiri di Kudus, kota yang dijuluki kota kretek. Mereka tumbuh dalam atmosfer bisnis keluarga yang sederhana namun penuh kedisiplinan. Nah, Hartono bersaudara diajarkan tentang nilai-nilai keluarga. Nah, nilai-nilai keluarga Hartono bersaudara, yakni keluarga Hartono menerapkan beberapa prinsip dasar yang kelak membentuk karakter bisnis kedua bersaudara. Nah, yakni ada kesederhanaan. Meskipun berawal dari keluarga pengusaha, mereka dibesarkan dengan gaya hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah. Nah, selanjutnya ada etos kerja keras. Sejak kecil, Hartono bersaudara diajarkan untuk bangun pagi dan membantu di pabrik saat libur sekolah. Nah, Hartono bersaudara diajarkan tentang integritas. Nilai kejujuran dalam bisnis ditanamkan kuat oleh ayahnya. Nah, di sini ada Hartono bersaudara pernah bilang, ayah kami selalu mengatakan bisnis rokok itu seperti menanam padi, butuh kesabaran dan ketekunan dari menanam sampai panen. Michael Hartono mengenang ayahnya. Nah, lebih kita ulik lagi secara mendalam. Nah, di sini ada tentang latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya dari Hartono bersaudara sebagai Tionghoa peranakan di Kudus. Keluarga Hartono memiliki keunikan budaya, yakni menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya, meskipun dia adalah keturunan Tionghoa. Nah, selanjutnya ada merayakan tradisi Tionghoa dan Jawa secara harmonis. Selanjutnya ada memiliki jaringan bisnis lintas etnis di Kudus. Nah, selanjutnya yakni poin keempat adalah pendidikan barat, yakni dari Belanda yang seimbang dengan nilai timur. Nah, selanjutnya ada pendidikan Hartono bersaudara. Michael Hartono menyelesaikan pendidikan hingga menengah di Kudus dan Semarang dengan fokus pada pendidikan sains dan bisnis. Nah, pelajaran non-formal yang didapatkan Hartono bersaudara, selain pendidikan sekolah, mereka mendapatkan pelajaran langsung dari bisnis keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, Hartono bersaudara melanjutkan pendidikan lanjutannya dari 1960 sampai saat ini. Setelah menyelesaikan pendidikan formal, mereka memilih untuk terus belajar secara mandiri untuk membangun bisnisnya. Nah, Hartono bersaudara awal terjun ke dunia bisnis pada masa transisi 1960 sampai 1963. Setelah ayah mereka meninggal pada tahun 1963,
Michael yang pada saat itu berusia 24 tahun dan Budi pada saat itu berusia 23 tahun mengambil alih bisnis keluarga yang mengalami kesulitan. Nah, di sini ada rekonstruksi bisnis. Langkah-langkah strategi dilakukan menyelamatkan perusahaan keluarga. Nah, di sini tidak ada penjelasannya bagaimana mereka menyelamatkan perusahaan keluarganya karena menurut beberapa sumber karena itu masih tidak jelas. Nah, pelajaran dari bisnis awal yakni pengalaman berharga yang membentuk filosofis bisnis mereka. Nah, di sini ada kerajaan bisnis dari Jarum Group hingga BCA dan Beyond. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari PT Jarum terlebih dahulu. Nah, revolusi industri rokok ketika mengambil alih Jarum pada tahun 1963, perusahaan ini hanya memiliki 500 karyawan dan produksinya juga terbatas. Hartono bersaudara melakukan beberapa terobosan besar. Seperti modernisasi produk, pada tahun 1970-an mereka menginvestasikan sebagian besar keuntungan mereka untuk membeli mesin-mesin produksi terbaru dari Jerman. Dan tentunya meningkatkan kapasitas produksi hingga 300% dalam waktu 5 tahun. Nah, pada tahun 1981, PT Jarum peluncuran Jarum Super. Nah, produk revolusioner yang mengubah pasar rokok kretek di Indonesia. Dengan filter panjang dan rasa konsisten, Jarum Super cepat menjadi market leader tahun pertama produksi yakni 2 juta batang per hari. Nah, terus pada tahun 1983 mencapai 10 juta batang per hari dan pada tahun 1990 yakni 25 juta batang per hari. Nah, ini adalah model dari Jarum Super. Nah, bagaimana sih Hartono bersaudara dalam strategi pemasarannya? Hartono bersaudara menerapkan strategi pemasaran yang inovatif seperti sponsor utama bulu tangkis Indonesia sejak 1980-an. Nah, kemitraan dengan warung-warung kecil seperti grosir lah yang kita anggapnya, dan juga program loyalitas untuk pengecer. Nah, di sini ada ekspansi global. Pada tahun 1990-an, Jarum mulai ekspansi ke pasar internasional, yakni pada AS atau Amerika Serikat, pasar utama dengan distribusi di 35 negara bagian dan juga di Eropa fokus pada komunitas Indonesia dan juga ada di Timur Tengah pasar yang berkembang pesat. Nah, diversifikasi produk mengembangkan varian produk segmen berbeda, yakni Black Jarum pada 2001 yakni pada pasar premium. Nah, poin kedua ada Jarum Coklat pada tahun 1995 ke pasar tradisional dan juga Jarum 76 pada tahun 1985 yakni pasar menengah. Nah, di sini ada fakta cepat Jarum. Nah, pendapatan pada tahun 2022 yakni sebesar 45 triliun rupiah. Nah, market share-nya sebesar 22% industri rokok Indonesia. Nah, karyawannya juga 45.000 secara langsung dan juga 250.000 secara tidak langsung. Nah, mereka juga mengekspor ke 35 negara. Nah, kapasitas produksinya yakni 75 batang per hari. Nah, di sini ada prestasi dari PT Jarum, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Selanjutnya ada eksportir rokok terbesar di Asia Tenggara dan juga poin terakhir yakni pemenang penghargaan CSR nasional 15 tahun secara berturut-turut. Nah, selanjutnya ada Bank Sentral Asia atau BCA.
Nah, transformasi menjadi bank terbesar ya, pengambilan BCA pada tahun 2002 menjadi titik balik besar bagi Hartono bersaudara. Nah, di sini ada latar belakang akuisisi BCA. Sebelumnya dimiliki oleh Salim Group dan terkena dampak krisis pada tahun 1998. Di situ Hartono bersaudara melihat potensi besar dalam bisnis perbankan. Nah, pada saat itu mereka membeli harga akuisisi sebesar 5,3 triliun pada 2002. Dan pada tahun 2023 nilai pasar BCA yakni 900 triliun rupiah. Nah, ROI-nya adalah sebesar 16,900% dalam 20 tahun terakhir. Nah, strategi turnaround adalah langkah-langkah transformasi BCA seperti rekonstruksi manajemen pada tahun 2002 sampai 2004. Dan poin kedua ada modernisasi sistem teknologi pada tahun 2005 sampai 2008. Poin ketiga adalah ekspansi jaringan ATM 200 sekian per tahun. Dan juga poin keempat ada pengembangan produk digital pada tahun 2010 sampai sekarang. Nah, inovasi digital. BCA menjadi pelopor digital banking Indonesia. Seperti MBCA pada 2007, mobile banking pertama di Indonesia, dan selanjutnya ada BCA Mobile 2013, aplikasi dengan 15 juta pengguna aktif. Dan juga ada Flip tahun 2025. Pada tahun 2015, layanan transfer antar bank tanpa biaya. Nah, selanjutnya ada BCA Digital 2020, bank digital pertama dari bank konvensional. Nah, di sini ada prestasi BCA, ada bank dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, jaringan ATM terluas sebesar 25.000 unit, dan juga market share giro nasional sebesar 28%. Nah, peringkat AAA dari berbagai lembaga rating. Struktur kepemilikan. Nah, di sini ada Hartono bersaudara mengontrol BCA melalui Varindo Investment sebesar 50,1%. Nah, selanjutnya ada PT Dwi Muria Investama sebesar 9,5% dan juga publik sebesar 40,4%. Nah, fakta cepat tentang BCA yakni asetnya mencapai 1,250 triliun pada tahun 2023. Nah, juga di sini ada laba bersih sebesar 35 triliun pada tahun 2022. Nah, nasabahnya juga mencapai lebih dari 25 juta dan juga karyawannya juga mencapai lebih dari 25 juta. Nah, cabang BCA sendiri mempunyai cabang lebih dari 1.200 cabang yang ada di seluruh dunia. Nah, penghargaan BCA yakni bank terbaik Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Dan juga Digital Bank of the Year pada tahun 2022. Nah, poin terakhir adalah Best ATM Network di Asia. Nah, selanjutnya ada diversifikasi bisnis. Nah, portofolio bisnis yang luas. Hartono bersaudara membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor, seperti telekomunikasi, PT Satelit Palapa Indonesia atau Indosat Ooredoo. Investasi sejak tahun 2002 melalui Northstar Pacific. Nah, kepemilikannya adalah sebesar 14,3% pada tahun 2023. Operator seluler terbesar kedua di Indonesia, fokus pada layanan data dan digital. Propertinya yakni PT Pakuwon Jati, seperti pengembangan mall dan apartemen premium. Portofolio utamanya yaitu Grand Indonesia Jakarta dan juga Plaza Indonesia Jakarta, Pakuan Mall Surabaya, Hotel Indonesia, Kempinski. Nah,
Nilai asetnya juga sebesar 45 triliun rupiah. Nah, di sini selanjutnya ada media. Nah, PT Visi Media Asia seperti saluran TV nasional seperti TV One, News Channel, Antv seperti Entertainment, Viva, Digital Media, Koran, Viva. Nah, strateginya adalah konten berkualitas dengan integrasi cross platform. Nah, teknologi investasi di berbagai startup teknologi seperti Gojek, investasi sejak series B, Tokopedia, investor awal, OVO, pembiayaan utama, dan juga dana kepemilikannya sebesar 20%. Nah, ada lain-lain perkebunan 500.000 hektar kelapa sawit, manufaktur, pembungkus rokok, dan kertas, kesehatan, rumah sakit, dan klinik. Nah, pendidikan juga sekolah dan juga universitas. Nah, di sini ada kontribusi sosial. Sebelum kembali ke masyarakat, filantropi Hartono Bersaudara meski dikenal sangat tertutup dan jarang muncul di publik. Hartono Bersaudara aktif dalam kegiatan sosial melalui berbagai yayasan seperti Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Jarum Foundation. Selanjutnya ada program beasiswa Jarum Besmart, pembangunan fasilitas umum di Kudus dan sekitarnya, dan poin terakhir yakni sponsor utama bulu tangkis Indonesia, Jarum Badminton Club. Nah, di sini ada di filantropinya yakni 5.000 beasiswa per tahun dan juga 200 lebih dari 200 atlet dibidik dan juga lebih dari 1.000 miliar per tahun. Nah, jejak sejarah Hartono Bersaudara. Perjalanan Hartono Bersaudara dari masa ke masa. Nah, pada tahun 1939 kelahiran Michael Hartono. Michael Bambang Hartono lahir pada 2 Oktober 1939 di Kudus, Jawa Tengah. Anak pertama dari Oi Wiguan, pendiri pabrik rokok Jarum. Keluarga mereka termasuk golongan menengah atas di Kudus yang saat itu menjadi pusat industri rokok di Jawa. Nah, pada tahun 1940, kelahiran Budi Hartono. Budi Hartono lahir pada 28 April 1940 di Kudus, Jawa Tengah. Anak kedua dalam keluarga dengan selisih 1,5 tahun dari kakaknya. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan pabrik rokok milik ayahnya, yang kelak akan menjadi awal dari kerajaan bisnis mereka. Pada tahun 1950, masa sekolah di Semarang. Kedua bersaudara dikirim ke Semarang untuk bersekolah di SMA Katolik. Meski berasal dari keluarga Tionghoa, mereka bersekolah di sekolah Katolik menunjukkan sikap terbuka keluarga mereka terhadap berbagai budaya. Nah, pada tahun 1963 meninggalnya Owe Wingan, yakni ayah dari Hartono Bersaudara. Ayah mereka meninggal dunia meninggalkan pabrik rokok Jarum yang sedang mengalami kesulitan finansial. Nah, pada saat itu Michael yang berusia 24 tahun dan Budi berusia 23 tahun mengambil alih kepemimpinan perusahaan dengan beban berat melanjutkan warisan ayah mereka. Nah, pada tahun 1970 modernisasi Jarum. Setelah 7 tahun memimpin, mereka mulai membawa terobosan dengan mengimpor mesin-mesin modern dari Jerman, meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Nah, dan juga tahun ini juga menjadi titik balik Jarum dari pabrik kecil menjadi produsen rokok utama. Nah, pada tahun 1983 peluncuran Jarum Super. Produk revolusioner yang mengubah wajah industri rokok kretek Indonesia. Dengan filter panjang dan rasa yang konsisten, Jarum Super menjadi market leader dalam waktu singkat, mengantarkan Jarum menjadi salah satu Big Three industri rokok. Nah, pada tahun 1990 ekspansi bisnis lain.
Nah, mulai diversifikasi bisnis dengan masuk ke sektor perbankan, properti, dan media. Tahun ini mereka membeli bank kecil yang kelak menjadi dari awal kepemilikan BCA. Juga mulai investasi di sektor properti dengan pembangunan Plaza Indonesia. Nah, pada 2002, Hartono bersaudara mengakuisisi BCA. Di tengah krisis ekonomi, mereka mengambil alih Bank Sentral Asia atau BCA seharga 5,3 triliun melalui Varindo Investment. Keputusan yang dianggap beresiko tapi terbukti menjadi investasi terbaik mereka, menjadikan BCA bank terbesar di Indonesia. Nah, pada tahun 2010 peluncuran BCA Mobile menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan aplikasi mobile banking komprehensif. Inovasi ini mengantarkan BCA menjadi kepemimpinan di bidang digital banking dengan jutaan pengguna aktif. Nah, pada tahun 2015 investasi di startup teknologi mulai aktif berinvestasi di startup teknologi Indonesia melalui Northstar Group menjadi investor awal di Gojek, Tokopedia, dan berbagai startup vintage, menunjukkan visi mereka tentang pentingnya ekonomi digital. Nah, pada tahun 2020 pandemi dan adaptasi. Menghadapi pandemi COVID-19 mengalami memperkuat layanan digital membantu UMKM melalui berbagai program BCA dan Jarum. Donasi ratusan miliar untuk penanganan pandemi menunjukkan komitmen nasional mereka. Nah, pada tahun 2023, orang terkaya di Indonesia menurut Forbes mencatat kekayaan Hartono bersaudara mencapai 47,6 miliar US dollar, menjadikan mereka orang terkaya di Indonesia untuk tahun ke-15 secara berturut-turut. Kekayaan mereka terutama berasal dari BCA sebesar 60% dan Jarum sebesar 30%. Nah, di sini ada galeri visual momen-momen penting dalam perjalanan mereka. Nah, akan tetapi saya mengambil dari media yang lain, tidak ada seperti foto-foto yang menunjukkan mereka sedang bertugas atau apalah. Nah, di sini jadi saya akan menunjukkan foto-foto tentang Hartono bersaudara. Nah, ini di sini ada quotes dari Michael Hartono. Kami tidak pernah membayangkan akan kesuksesan ini. Kunci kesuksesan kami sederhana, fokus pada kualitas pelanggan dan inovasi, lalu ulangi secara terus-menerus. Nah, sekian biografi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Juga atau ada gangguan-gangguan seperti orang chat yang tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.